Kedua, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk jasad membusuk? Bada bing, bada bu. Hai bestiana-bestiani, apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja. Jadi, untuk cerita hari ini sebelumnya aku mau mulai dengan pertanyaan. Misalnya kalian nggak tinggal sama orang tua lagi. Misalnya kalian ngekos, kalian kuliah, atau kalian udah kerja, kalian nyewa rumah sendiri. Kalian tuh prefer roommate yang kayak apa sih? Kayak pengen temen satu kos, temen satu apartemen yang seperti apa sih? Apakah sama-sama perempuan? Atau mungkin lawan jenis juga gak masalah, yang penting gak ganggu sama lain. Atau kalian prefer orang yang bisa jadiin bestie, jadi temen, bisa deket gitu kan. Karena aku sendiri juga dulu pernah ngalamin namanya aku kuliah dan aku harus ngekos ya. Jadi aku harus tinggal sama orang lain. Dan to be honest, aku tuh gak deket ya sama siapapun dulu aku tinggal. Jadi aku gak pernah main, gak pernah ngobrol, bener-bener kayak private, kayak hidup mereka. Jadi aku gak mau sok-sokan ngobrol atau deket sama mereka karena emang aku menghindari hal-hal yang nantinya akan aku bahas ya di cerita hari ini, di Gibah Misteri hari ini. Karena ini adalah salah satu ketakutan aku kalau misalnya aku terlalu dekat sama roommate aku. Aku tahu emang gak semua roommate kayak gini dan kebanyakan dari mereka juga ada yang fine-fine aja. Di luar sana pasti banyak ada yang fine-fine aja. Tapi cerita hari ini tuh aku udah baca cerita hari ini tuh lama banget, sekitar tahun 2017-2018, dan baru aja cerita ini diangkat jadi salah satu serial di Netflix yang judulnya Worst Roommate, di mana perempuan ini yang bernama Maribel, dia mendapatkan roommate yang akhirnya membawa dia kepada kematian. Jadi seperti biasa, sebelum kita mulai cerita hari ini, jangan lupa untuk like dan subscribe video ini. Dan jangan lupa juga kalian untuk nyalain lonceng di bawah supaya kalian gak ketinggalan sama updatean terbaru aku. Dan jangan lupa kalau sekarang aku udah punya podcast judulnya Don't Cross the Line, linknya ada di description box. And now, let this book begin. Jadi hari ini kita akan ngomongin tentang seorang wanita yang bernama Maribel Ramos. Aku tuh gak tahu terlalu banyak tentang backgroundnya Maribel. Yang aku tahu dia orangnya sangat penyayang, baik. Dia juga punya adik, mungkin lebih dari satu. Tapi yang di sini difokuskan adalah satu adik yang bernama Lucy. Lucy ini juga udah punya anak, yang mana berarti anaknya adalah ponakannya Maribel ya. Maribel ini selain dia penyayang, baik, terus kakak yang sebagai contoh banget untuk adik-adiknya, dia juga orangnya sangat ambisius. Waktu dia selesai sekolah, mungkin dia sempat kuliah sebentar, tapi dia kayak merasa, aku mau gabung di militer. Aku mau jadi bagian dari army. Bukan army BTS ya, ini army yang benar-benar militer. Akhirnya Maribel memutuskan untuk masuk sekolah militer. Dan selama itu dia deploy, dia bertugas di militer selama 8 tahun. Selesai sekolah, dia sempat perang juga ke Irak, dan dia emang seneng banget bekerja di sana. Tapi suatu hari, tahun 2008-an, dia mikir kayak, kayaknya aku mau lanjut kuliah deh. Akhirnya dia keluar, dia resign dari militer, dan dia memutuskan untuk kembali bersekolah. Jadi dia transfer ke California State University. Dan sekitar tahun 2008-2009, dia diterima kuliah di sana dengan jurusan Criminal Justice. Dia cari rumah untuk tinggal, dia kayak nyewa ngontrak satu rumah gitu di daerah Orange, di Orange County. Dan setahu aku ya kayaknya dia mungkin tinggal sama ibunya di situ. Dan dia juga tinggal gak jauh dari adiknya yang bernama Lucy tadi. Tapi sometime di tahun 2009, ibunya sakit keras dan meninggal. Di situ Maribel merasa sangat kehilangan dan juga kesepian. Akhirnya dia minta tolong sama Lucy. Kamu mau nggak tinggal sama aku? Kamu ajak Giselle. Jadi kamu bisa move in sama aku, kita bisa tinggal bareng. Kan lebih enak juga ya kalau tinggal sama keluarga dalam satu rumah. Cuma masalahnya Lucy itu udah settle ya sama anaknya. Dan apalagi anaknya Lucy, Giselle, udah sekolah. Di sekolah di sana kan nggak boleh sembarangan gitu ya. Harus sesuai dengan district, sesuai dengan area kalian tinggal. Jadi kalau misalnya Lucy dan Giselle pindah untuk tinggal sama Maribel, Giselle tuh nggak bisa tetap tinggal di sekolah yang sama, dia harus pindah sekolah, menyesuaikan tempat di mana dia tinggal. Lucy akhirnya ngasih saran, gimana kalau kamu cari roommate aja? Nanti kalau misalnya kamu nggak dapat roommate, baru deh aku sama Giselle akan pindah sama kamu. Karena di situ memang posisinya Orange County itu tempat yang cukup mahal ya. Mungkin Maribel mikir kalau dia nyewa rumah itu, ngontrak rumah itu sendirian, bakalan mahal banget, bakalan banyak biaya yang keluar. Sementara Maribel sendiri masih di sekolah, dia juga harus kerja juga untuk bayar sewa apartemennya, sewa rumahnya ini. Akhirnya ya udah Maribel coba cari-cari roommate, nggak nemu-nemu, berat juga untuk Maribel gitu kan. Dia bikin iklan di Craigslist, jadi kalau kalian nggak tahu, Craigslist tuh semacam kayak di sini apa ya, kayak
kayak platform-platform macam Carousel gitu deh. Jadi platform ini nggak cuma untuk jualan atau beli barang, tapi bisa juga adopsi binatang peliharaan sampai cari roommate. Masalahnya nih ya, Craigslist ini tuh punya reputasi di mana banyak orang-orang yang mencurigakan dan nggak baik. Tapi mungkin yang dipikir sama Maribel kenapa dia pasang di Craigslist, karena akan mengundang banyak banget orang untuk tertarik untuk tinggal sama dia, untuk tinggal di tempat yang dia sewakan. Jadi lebih cepat buat Maribel juga mendapatkan teman yang bisa ngebantu dia untuk ngebayar rumah sewaannya ini. Sampailah di suatu titik sekitar tahun 2012-2013, dia dapat balasan dari iklan yang dia pasang di Craigslist tersebut. Ada seorang pria parubaya yang bernama Casey Joy. Dia tertarik nih, dia bilang kalau dia baru aja dari Tennessee mau pindah ke California karena dia baru aja apply pekerjaan di Huntington Beach. Jadi dia pengen cari-cari apartemen juga sekalian dan dia bilang kalau nanti aku kan mau interview nih. Gimana kalau sekalian aku lihat-lihat apartemennya? Hari yang dijanjikan pun tiba. Casey datang, Casey lihat-lihat apartemennya. Waktu itu posisinya juga Lucy lagi ada di rumah kontrakannya Maribel. Dan Casey ini adalah orang yang kelihatannya baik ya. Dia parubaya, dia pendiam, dia juga punya anjing. Dan itu cocok banget ya, karena Maribel juga punya anjing waktu itu posisinya. Mereka bisa ngajak jalan-jalan anjing mereka bareng, mereka bisa berteman. Dan sini nilai plusnya adalah karena Casey itu adalah orangnya pendiam, Maribel kan masih sekolah, terus dia mau graduate, dia mau lulus, dan dia juga kerja. Dia butuh orang-orang yang pendiam, orang-orang yang gak bahkan bikin ribut, gak ngajak-ngajak teman ke rumah. Kalau anak-anaknya masih muda gitu-gitu kan mereka cenderung untuk ngajak temennya ke rumah, party di rumah, itu bisa ngerusak konsentrasinya Maribel. Akhirnya Maribel setuju, Casey pindah tinggal sama Maribel. Dan di bulan-bulan pertama tuh kasihan ya. Karena Casey ini kelihatan banget orangnya tuh kesepian, dia gak punya temen, dia jarang keluar rumah. Dan di sini posisinya aku gak tahu apakah Casey mendapatkan pekerjaannya yang di Huntington Beach itu. Tapi dia selalu di rumah dan Maribel karena dia orangnya sangat baik, dia orangnya emang gak pengen ada orang yang menyendiri. Akhirnya tiap kalau misalnya keluarganya datang, Casey juga diajak kayak untuk makan bareng sama keluarganya. Terus kalau ada acara keluarga diajak, pesta keluarga diajak. Bahkan dia sering banget ngajakin Casey untuk ngajak jalan anjing-anjing mereka gitu kan. Jadi mereka deket banget jadi bestie. Masalahnya itu bukan yang dipikirkan sama Casey, karena Casey mikir kalau, aku suka sama Maribel dan Maribel ini adalah soulmate-ku. Casey ini sempat mengutarakan perasaannya dia ke Lucy. Dia ngomong ke Lucy kalau dia suka sama Maribel, dia tahu kalau Maribel tuh masih muda, dia pengen menikah, dia pengen punya anak, dan dia pengen jadi laki-laki yang bisa mewujudkan impiannya Maribel tersebut. Tapi Lucy malah bilang, gini ya Casey, aku tahu kamu orangnya baik dan everything, you deserve everything, but the thing is, Maribel tuh kan masih muda banget, dia pengen orang yang cocok dengan dia pengen punya anak, dan aku gak yakin kalau kamu adalah orang yang tepat buat Maribel. Dan di sini posisinya Lucy juga memperingatkan Maribel, roommate lu tuh suka sama lo, dia cinta sama lo. Please deh lu ngomong sama dia, karena di sini kita nggak tahu ya dia tabiat aslinya tuh seperti apa. Sekarang kalau misalnya dia suka sama lo, dan kalau lo nggak suka sama dia dan lo nolak dia, kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Apakah dia bisa menerima atau tidak. Akhirnya Maribel have the talk sama Casey. Dan sampailah mereka ke persetujuan kalau Maribel nggak suka sama Casey, dia nggak bisa sama Casey, tapi mereka bisa tetap jadi temen. Casey pun setuju. Maribel bilang ke Lucy, udah deh gak usah khawatir, don't worry, karena aku udah ngomong ini sama Casey, dan Casey bilang kalau dia setuju untuk jadi bestie aku aja. Tapi yang mereka gak tahu adalah Casey tuh gak bisa menerima penolakan. Dia tetap berusaha gimana caranya supaya Maribel tuh suka sama dia. Dia oplas supaya mukanya terlihat lebih muda, dia pakai baju yang hip, yang gaul, dan dia mulai sering keluar rumah supaya kelihatan kayak, ini loh, I'm a fun person, gue jiwanya masih muda, gue gak setua yang lo pikir. Tapi walaupun begitu, Maribel tetap gak mau sama Casey. Dan itu yang bikin penolakan di Casey ya. Casey jadi kesel karena dia udah ngabisin uang berpuluh-puluh ribu dolar untuk makeover yang baru aja dia lakukan. Dan karena dia udah menghabiskan uang berpuluh-puluh ribu dolar, Casey jadi gak bisa bayar uang sewa apartemennya Maribel. Dan hal tersebut tuh bikin mereka tuh cekcok ya, berantem terus karena Casey gak bayar-bayar uang sewa dan Maribel harus nombokin uang sewanya Casey terus. Sampailah suatu hari Maribel kayak nge-confront Casey dan bilang, kamu kalau gak bisa bayar uang sewa, kamu pergi dari sini, please pindah. Casey kayaknya reaksinya emang parah, lumayan membuat Maribel takut, sampai akhirnya Maribel tuh telepon ke 911. Dia bilang kalau dia harus dealing sama roommate yang agak difficult, yang agak susah, dia gak mau bayar uang sewa, dan dia gak mau pindah. Dan dia juga bilang ke 911 kalau misalnya sesuatu terjadi di masa depan,
Just so you know, for your information, ini aku membela diri karena aku jujur aja takut banget sama roommate aku ini. Dan Maribel tuh nggak tahu kalau ternyata Casey lah yang akan nantinya mengambil nyawanya. Terakhir kali Maribel dilihat tuh tanggal 2 Mei 2013. Jadi waktu itu Maribel lagi deposit uang untuk bayar sewanya di salah satu rumah di kompleks apartemennya dia. Itu tertangkap sama CCTV, dan setelah itu Maribel nggak pernah dilihat sama CCTV manapun, tidak pernah terekam dimanapun. Jadi setelah Maribel ini deposit uangnya dia pulang ke rumah, dia argumen lagi sama Casey, bilang, Casey harusnya kamu tuh udah cabut dari tempat ini, kamu harusnya udah pergi, udah meninggalkan rumah ini, kamu nggak bisa bayar sewa, sekarang kamu masih mau pengen tinggal di sini tuh gimana ceritanya, gimana konsepnya? Dan si Casey bilang, aku masih pengen tinggal di sini, aku mau tinggal sama kamu, please jangan usir aku janji. Aku bakal cari pekerjaan yang baru, aku bakalan bayar semua utang-utang aku ke kamu. Maribel gak bisa dong diperlakukan gini terus-terusan, akhirnya dia telepon salah satu temennya yang bernama Paul. Teleponnya itu tuh kayak di speaker gitu, dan si Paul tuh dengerin. Dan si Paul itu bantuin Maribel untuk ngomong ke Casey. Dia bilang, kalau besok kamu gak pergi dari rumahnya Maribel, aku akan datang ke sana dan aku akan lempar kamu ke jalan. Aku beneran akan ambil semua barang-barang kamu harus keluar dari rumahnya Maribel. Setelah telepon antara Paul, Maribel, dan Casey, Maribel melanjutkan malamnya seperti biasa, dia tidur, dan besok paginya Maribel menghilang. Di pagi tanggal 3 Mei 2013, Casey SMS Lucy, dia bilang kalau semalaman Maribel nggak pulang, lampu di kamarnya Maribel nyala, ini nggak kayak Maribel biasanya. Lucy waktu itu nggak ada perasaan apa-apa, dan dia mikir kan, ini Casey caper aja karena dia suka sama Maribel. Dia bilang ke Casey, please Casey jangan campurin urusannya Maribel. Dia udah gede, dia berhak untuk gak pulang ke rumah. Dan itu bukan urusan kamu. Lucy sempat SMS Maribel juga, tapi dia gak dibales. Dan yang bikin tambah red flag adalah, jadi hari itu tempat kerjanya Maribel tuh telepon ke Lucy kalau Maribel gak datang ke tempat kerja. Lucy bingung dong, aduh kemana nih Maribel? Dan yang lebih parahnya lagi nih ya, jadi Maribel tuh punya kebiasaan untuk ikut pertandingan softball sama sepupu-sepupunya. Dan di hari itu, di tanggal 3 Mei itu, istri dari sepupunya tuh nelfon Lucy dan bilang, Lucy, sorry jangan panik ya, tapi Maribel gak datang ke pertandingan. Kemana dia? Maribel tuh gak mungkin gak datang ke pertandingan softball. Dan keluarga dari sepupunya itu udah datang ke rumahnya Maribel. Maribel gak ada di rumah, mobilnya tapi ada di garasi. Lampu di kamarnya Maribel pun nyala, dan kasurnya tuh acak-acakan. Maribel gak pernah ninggalin kasurnya acak-acakan. Panik dong Lucy. Akhirnya Lucy langsung pergi ke rumahnya Maribel, ngeng gitu. Dan dia panik karena di situ udah banyak mobil polisi. Dan polisi bilang kalau gak ada Maribel sama sekali. Maribel menghilang. Lucy akhirnya bilang ke polisi tentang Casey. Jadi Casey ini adalah roommate-nya Maribel. Dia suka sama Maribel. Dia gak pernah bayar uang sewa, bla bla bla. Dan dari situ akhirnya polisi coba hubungin teleponnya si Casey dong. Udah sampai sejam gitu gak diangkat-angkat. Kemana nih Casey, kok gak ngangkat teleponnya? Dan ternyata Casey tuh gak jauh dari lokasi TKP ya. Dia ada di dalam mobil gak jauh dari rumahnya Maribel. Dia mantau rumahnya Maribel pakai binokuler. Casey turun dari mobilnya dan dia nyamperin pura-pura gitu kan. Kayak, ada apa nih gitu kan. Polisi bilang kalau Maribel menghilang. Dan karena Casey ini adalah orang terakhir yang ketemu sama Maribel, yang lihat Maribel, Casey dibawa ke kantor polisi, ditanya-tanya. Casey bilang, iya, memang semalam tuh aku ada argumen sama Maribel soal uang sewa, tapi ya udah gitu aja. Karena jam 9 malam aku habis itu cabut dari rumah, aku nyetir, aku muter-muter aja, dan aku pulang ke rumah sekitar jam 10-an malam, dan aku udah gak ketemu Maribel lagi, aku udah gak lihat Maribel lagi. Oke, kata polisi. Itu BTW kenapa ya tangan lo banyak banget bekas cakaran, tangan kamu banyak banget bekas cakaran? Oh ini, ya jadi gini nih, aku kan suka banget mancing nih. Beberapa hari yang lalu tuh aku baru aja mancing. Aku taruh alat pancingan aku di semak-semak. Pas mau aku ambil, kegores deh sama duri-duri. Polisi tahu kalau itu adalah jawaban yang bohong. Karena kalau bekas luka itu dari besetan duri-duri, nggak mungkin bekasnya tuh sedalam kayak dicakar gitu loh. Tapi ya udah, karena polisi nggak punya bukti apapun terhadap Casey, akhirnya mereka lepasin Casey. Berita hilangnya Maribel tuh nyebar kemana-mana, ke media massa, bahkan banyak banget orang yang ngebantu untuk cari Maribel. Dari teman-teman kampusnya Maribel, dari teman-teman militernya, keluarga, sepupu, kerabat, semuanya ikut. Polisi juga investigasi semua orang yang pernah ada di hidupnya Maribel, teman kerjanya, teman dekatnya, bestie, segala macam, bahkan sampai mantan-mantannya Maribel.
Mereka juga mengadakan candlelight vigil, itu jadi kayak acara doa bersama rame-rame pakai lilin gitu kan. Dan di situ ada Casey juga ikut acara tersebut, tapi dia nggak ikut di kerumunan orang-orang yang melakukan candlelight vigil ini. Dia jadi kayak memantau dari jauh aja. Polisi juga menginvestigasi tentang Maribel dan mereka dapat tahu kalau beberapa hari yang lalu Maribel tuh telepon ke 911 perihal Casey. Dan itu yang bikin mereka tuh, alarm gitu ya. Polisi jadi instingnya kayak merasa Casey ini ada sesuatu sama hilangnya Maribel. Akhirnya mereka coba digging ke masa lalunya Casey dan ternyata sebelum Casey pindah ke Orange County, dia tuh tinggal di Tennessee, di Knoxville. Dia tinggal sama keluarganya, dia tinggal sama adiknya, orang tuanya udah nggak ada. Dan Casey baru aja dipecat dari pekerjaannya. Jadi dia banyak masalah tentang uang dan dia ngeributin tentang uang sama adiknya. Bahkan dia juga ngeributin soal warisan sama adiknya. To the point sampai mereka berantem yang parah banget. Casey agresif banget dan adiknya tuh sampai minta restraining order. Dia nggak mau deket-deket sama Casey karena merasa Casey ini kalau udah marah kayak monster. Aku takut sama Casey. Dan karena Casey udah nggak bisa tinggal sama adiknya lagi, makanya kenapa Casey itu pindah ke Orange County. Tepatnya pindah tinggal sama Maribel. Itu bikin polisi semakin curiga dong sama Casey. Dan akhirnya mereka, oke, kita buntutin aja Casey. Casey dibuntutin terus 24/7. Dan satu hari mereka ngikutin Casey ke perpustakaan. Dan di perpustakaan tersebut Casey tuh minjem laptop. Jadi kayak di perpustakaan itu kalian boleh pinjem komputer dan boleh pinjem laptop gratis ya. Polisi minta tolong sama orang perpus, penjaga perpusnya untuk mantau isi yang dibuka sama Casey di laptop tersebut. Jadi nggak tahu mungkin mereka menghubungkan server laptop tersebut ke servernya polisi atau gimana. Dan polisi dapat tahu kalau Casey tuh nge-google banyak banget hal yang alarming. Salah satunya, kalau HP dinyalain, abis mati dan posisi mati itu dinyalain, apakah polisi bisa ngelacak posisi HP tersebut? Kedua, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk jasad membusuk? Semua yang di-googling sama Casey itu alarming dan menakutkan, tapi karena emang gak ada bukti yang kuat, akhirnya polisi itu gak bisa pakai ini sebagai bukti kalau Casey ya pembunuhnya Maribel, atau Casey ada sesuatu yang berkaitan dengan hilangnya Maribel. Tapi mereka beruntung ya, karena pada tanggal 16 Mei 2013, Casey pergi lagi ke perpus untuk pinjam laptop lagi. Jadi waktu itu tuh keluarganya Maribel tuh belum give up ya, mereka belum menyerah untuk mencari Maribel. Mereka bahkan bikin acara awareness walk, jadi mereka akan menyusuri tempat-tempat di mana Maribel tuh suka pergi ya, suka jalan-jalan. Dan ada satu spot spesifik ini di mana Maribel tuh suka jalan-jalan sama Lucy, sama ponakannya. Jadi itu kayak daerah Ngarai gitu, canyon. Si Casey tuh masukin alamat dari Ngarai tersebut. Jadi banyak jalan setapaknya dan kemungkinan tuh Maribel tuh sering ngajak Casey untuk jalan-jalan di situ. Dia masukin alamat ke Google Maps dan dia pindah ke mode satelit dan dia zoom in ke satu jalan yang sepi ya, satu jalan sepi dan di situ ada kayak pohon besar, ini kayak marknya. Dan polisi ngelihat itu semua karena dilaporin sama si petugas perpustakaan. Polisi langsung kayak, curiga banget. Mereka pergi ke alamat tersebut, pergi ke pohon spesifik ini. Dan kalian tahu apa? Mereka nemuin jasadnya Maribel. Tanpa basa-basi, tanpa babi bu lagi, akhirnya berita ini nyebar kemana-mana, nyebar ke media. Lucy juga dihubungi, semua kerabat dan keluarga dan teman-temannya Maribel itu dihubungi. Kayaknya Casey ini juga mantau berita ya, karena pas dia tahu, wah jasadnya Maribel ini ditemukan, dia langsung cabut, dia langsung lompat jendela, dia mau kabur, tapi dia nggak tahu kalau ternyata mobil polisi udah ada di depan rumah dan mereka berhasil menangkap Casey. Mereka bawa Casey ke ruang investigasi. Casey nggak ngaku sama sekali kalau dia bunuh Maribel. Dia bilang Maribel tuh sahabatnya, dia kaget, dia peduli, dia khawatir sama Maribel, tapi polisi nggak ada yang percaya. Dan saat itu juga Casey ditangkap. Sidang pun berlangsung. Casey dikenakan hukuman 15 tahun penjara sampai seumur hidup. Kok bentar banget ya? Enggak, itu enggak bentar ya. Jadi 15 sampai seumur hidup tuh maksudnya adalah dia harus ditahan selama 15 tahun, itu yang udah fix. Dan setelah 15 tahun, tergantung kalau pihak yang berwenang pengen nambahin ya ditambahin. Kalau misalnya mau ditambahin sampai seumur hidup, ya sampai seumur hidup lah. Jadi enggak sedikit ya sebenarnya hukuman yang diterima sama Casey. Dan kenapa dia dikasih hukuman kayak gitu? Karena dia sampai di sidang aja dia nggak mau ngaku kalau dia adalah pembunuh Maribel. Jadi polisi mengasumsikan yang terjadi malam itu adalah
Casey tuh tahu kalau Maribel tuh kan dulu di militer, badannya fit, orangnya kuat. Jadi dia nggak akan bisa ngelawan Maribel saat dia lagi conscious. Jadi dia tunggu sampai Maribel tidur, dia masuk ke kamarnya Maribel dan dia membekap Maribel. Mungkin pakai tangannya, mungkin juga pakai bantal. Maribel yang kaget, dia berusaha untuk mencakar siapapun yang menyerang dia, dan cakaran itu adalah cakaran yang ada di badannya Casey. Sampai sekarang, Casey masih ada di tahanan, dia masih ditahan, umurnya udah 63 tahun. Kita nggak tahu apakah Casey ini nanti boleh keluar atau semoga dia nggak boleh keluar sama sekali ya, karena ini orang berbahaya untuk masyarakat. Bukan cuma karena kasusnya Maribel, tapi juga karena kasus adiknya. Lucy sendiri di interview sama pihak Netflix, dia bilang kalau dia nyesel banget dia nggak move in sama Maribel, dia nyesel banget dia nggak pindah sama Maribel, karena kalau dia pindah sama Maribel waktu itu, Maribel mungkin masih hidup. Dia juga bilang kalau misalnya dia masih dikasih kesempatan untuk ketemu sama Maribel sekali lagi, dia pengen meluk Maribel, dia pengen menua bareng Maribel, dan dia sampai sekarang masih nyesel dan terus nangis nginget Maribel. Jadi cerita hari ini moralnya adalah hati-hati saat kalian mencari roommate, dan udahlah kalau emang bisa nggak deket-deket amat sama roommate, ya udahlah nggak usah deket-deket amat, cari aman. Kecuali roommate kalian adalah bestie kalian sendiri, ya mungkin kalian bisa lebih nyantai. Jadi itu aja untuk cerita hari ini. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai ketemu di video aku selanjutnya. Bye!